Apaan sih? Kembali lagi bersama saya Ustaz Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sekolah inklusi sekaligus berbicara tentang literasi bersama Bunda Sabrina Siregar, praktisi sekolah inklusi, founder komunitas literasi Kayang dan seorang penulis. Langsung saja kita ngobrol dengan Bunda Sabrina Siregar. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah sehat, selalu bahagia, harus. Alhamdulillah, walaupun Alhamdulillah. Masih belum normal banget, tapi mesti bahagia dan itu kunci syukur ya, salah satunya ya. Ya. Harus bisa mensiasati keadaan. Iya, benar. Karena bahagia juga bagian dari kunci imun ya. Dengan meningkatkan keimunan, kita kesehatannya juga baik, kebahagiaannya juga bagus begitu. Auranya juga muncul. Iya. Baik, Bunda Sabrina Siregar. Jadi apa sih sebetulnya sekolah inklusi itu apa? Ini perlu dijelaskan ini ke penonton podcast kita ini. Ya, terima kasih sudah mengajak saya bergabung di sini. Ya, alhamdulillah. Mungkin kata inklusi itu sudah sering lah ya untuk hari ini, saat ini mungkin sudah sering kita dengar, sudah banyak sekali kita dengar istilah-istilah inklusi. Nah, mungkin kita mau lihat apa sih sebenarnya pendidikan inklusi itu sendiri, sekolah inklusi itu sendiri itu seperti apa sebenarnya gitu kan. Sering sekali saya melihat teman-teman suka mengatakan inklusi itu adalah sekolah LB. Kalau sudah ngomong inklusi berarti ngomongnya tentang anak berkebutuhan khusus, gitu kan? Ya. Padahal pendidikan inklusi itu sangat luas sekali. Dia menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak kebanyakan. Kalau saya suka mengatakan anak kebanyakan ya. Kalau mungkin teman-teman sering bilang anak normal. Kalau saya kadang-kadang tidak sepakat menyebut anak normal karena persepsi kita ketika ada normal berarti ada anak yang abnormal, ada anak yang tidak normal. Saya tidak sepakat karena saya pikir Allah tidak pernah menciptakan anak yang tidak normal ya. Semua jadi, normal ya. Semua normal berdasarkan ya fitrah masing-masing ya. Jadi menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak kebanyakan, bukan hanya berkebutuhan khusus sebenarnya, beda budaya juga, agama juga ya, terus anak-anak yang terlantar, anak-anak yang korban kekerasan, anak-anak yang kena AIDS, bergabung semua dalam satu sekolah, gitu kan, dalam satu sekolah tanpa membeda-bedakan. Itu mungkin sesuai dengan undang-undang kita juga ya. Undang-undang dasar juga setiap warga negara tuh berhak mendapat pendidikan. Jadi menggabungkan semua, bukan dipisah-pisahkan. Ya. Kan gitu, Bang? Ya, ini artinya semua anak ini dengan semua latar, kepercayaan, budaya, dan agama punya kesempatan yang sama. Yang sama. Nah, jadi tujuan pendidikan inklusi ini apa nih, Bu? Ya, pertama kebersamaan hak tadi ya. Ya. Setiap warga negara punya hak yang sama. Terus rasanya tidak ada diskriminasi, ya, tidak ada diskriminasi terhadap agama, suku, ya, bangsa juga. Yang berkebutuhan khusus tidak ada diskriminasi. Yang selanjutnya juga salah satunya kalau secara psikologis anaknya juga, anak-anak itu akan merasa, saya kebetulan ini Bang sekolahnya sekolah PAUD. Sekolah PAUD, anak pendidikan anak usia dini, mulai dari anak umur 1 tahun sampai, karena dia sekolah inklusi sampai umur 8 tahun masih di sekolah inklusi juga. Masih di sekolah PAUD maksudnya, masih di PAUD juga. Jadi bagaimana anak-anak yang bergabung di sekolah inklusi, yang dia berkebutuhan khusus, dia jauh lebih percaya diri. Ya, dia bergabung dengan anak kebanyakan. Kalau anak yang kebanyakan juga biasanya kesyukurannya ya, kesyukuran terhadap kemampuannya yang berbeda dengan temannya tadi, dan juga bisa melatih empati si anak juga, empati si anak terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ya,
Dengan kata lain, mereka saling menerima ya. Ya, Kemudian lebih mudah beradaptasi karena ya kesetaraan benar. tadi, keberterimaan, Mm. juga Apa keramahan, empatinya, ya, ya empati, empatinya, kasih sayang yang kasih muncul di sayang, sana. solidaritas, Ya, juga ya nyaman satu sama lain karena ya memang satu sama lain. tidak ada perbedaan tadi. Mau Ya, khusus, mau non khusus, sama begitu ya ya, Bun ya. iya benar. Ya, ini sudah sekolah sendiri atau seperti apa? Iya, awal saya dulu tahun 2009 itu saya bergabung bersama teman di sekolah PAUD Kasya namanya. Setelah saya 12 tahun di sana, saya pikir sudah waktunya lah saya juga harus mandiri, ya kan? Kebetulan anak pertama saya itu kuliahnya di psikologi dan saya lihat fokusnya juga ke ini, ke anak berkebutuhan khusus. Saya lihat terus bakatnya juga saya lihat bagaimana, mungkin karena lingkungannya, lingkungan saya, lingkungan udah kami selalu ngomongnya itu anak berkebutuhan khusus dari dia kecil itu sudah sama saya 12 tahun saya di sekolah inklusi. Jadi secara tidak langsung juga sudah melibatkan anak juga kan bagaimana dia bisa memahami kawan-kawan yang berkebutuhan khusus. Sehingga dia ngambil psikologi, skripsinya juga fokus untuk anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kita kemarin gini, Mi, kita buat sekolah sendiri yuk gitu. Boleh, boleh, boleh gitu kan. Kakak siap-siap. Nanti kakak jadi terapis di sana ya. Jadi sebelum sekolah kita buka, dia sudah jadi terapis, Iya. sudah berlatih terlebih dahulu. Nah sekarang ya sudah bergabung. Saya bilang kakak harus pahami juga nih terapinya gimana. Oke katanya. Nanti kalau udah selesai, insya Allah nanti bulan-bulan Januari dia sudah selesai. Mungkin ke Bandung juga bang. Karena nanti memperkuat lagi ini tentang apa ilmu terapinya di sana. Bisa balik lagi ke Aceh lah. Ya, insya Harapannya Allah. seperti itu. Ya, Akhirnya kita buka sekolah dengan sebenarnya dengan kondisi pandemi itu termasuk nekat. Tapi saya bilang gini, Kak, di Aceh itu sekolah inklusi itu ada. Tapi dengan setiap tahun bertambah peningkatan anak yang berkebutuhan khusus mencari sekolah inklusi semakin ramai, berarti dibutuhkan sekolah inklusi yang banyak, yang benar-benar inklusi ya, ya, sekolah ya. inklusi yang benar-benar inklusi. Akhirnya gimana? Yuk Bismillah kita coba. Akhirnya suami dukung, keluarga dukung, termasuk adik dukung di Takengon, di Ayu, Sri Wahyuni ya. Yuk Kak terus maju gitu kan. Akhirnya kita buka. Alhamdulillah sampai hari ini muridnya sudah ada 50 murid, 50 anak gitu. Ya, gitulah. Ya, Saya bilang nekat di pandemi kok buka sekolah gitu ya. ya, alhamdulillah. Ini Ya, alhamdulillah. berarti sudah berjalan 2 tahun ya Bun ya? Tidak, baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan. Saya selesai kemarin di sekolah yang pertama itu di bulan 6. Bulan Bulan 6, 6, bulan 6 bulan tahun ini. 7 saya ya tahun 2021 bulan 7 kita launching di tanggal 12 bulan Juli. Kita launching sekolah inklusinya Harsya Ceria di Banda Aceh, Ya, di Lingke. berarti baru jalan 5 bulan ya. Iya, jalan 5 bulan. Ya, tadi disebutkan ya sudah waktunya mandiri. Kalau Ya. kalau saya menyebutnya untuk berkontribusi lebih, gitu. Iya, benar. Karena Memberikan kemanfaatan dibutuhkan lebih. banyak. Ya, Ya, dengan dibutuhkan sekolah inklusi yang banyak gitu. dengan pengalaman belasan tahun, kemudian melihat Ya, perkembangan dan ini masih kurang. sih Ini sangat yang kurang. motivasinya sehingga Bunda Saprina memberanikan diri untuk bikin Ya, sekolah inklusi sendiri. Dan tadi ya didukung benar. putrinya juga secara pengalaman memang sudah terlibat Mm-mm. dari awal dan melihat Ya, sosok bundanya nih sebagai role model, iya sebagai role benar. model menangani sekolah inklusi ini. Ya, Dan jalan 5 bulan sudah ada 50-an ya siswanya tadi ya. ya 50. Ya, 50 siswa. 50-an. Nah, ketika ini dibuka, bagaimana sambutan masyarakat sekitar? Antusias karena gini, saya lihat kan Bang dari tahun 2009 itu, kebetulan saya tahun 2009 itu dari awal 6 bulan saya bergabung di sana langsung diangkat jadi wakil kepala sekolah. Hmm, 1 tahun saya kurang lebih 1 tahun saya jadi wakil, saya langsung jadi pengelola dan kepala sekolah di sana. Jadi saya lihat dari tahun 2009 sampai hari ini setiap tahun bertambah anak berkebutuhan khususnya. ya, Setiap tahun bertambah. Terus kita sendiri nggak bisa tampung.
nggak sanggup nampung lagi. Ya, Kendala yang pertama di awal itu mungkin, nah kembali ke sekolah inklusi ya, untuk menyiapkan sebuah sekolah inklusi itu banyak hal sebenarnya yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu sumber dayanya, kedua gedungnya. Nah tapi saya kalau berpikir harus punya gedung yang ideal, inklusi nggak akan pernah jalan. betul, betul. Nggak akan jalan. Dia akan kita tunggu dulu. Jadi karena ini sudah mendesak, kondisi kita ini sudah mendesak, maka kita jangan tunggu dulu harus ada gedung. Bagaimana kemampuan sumber dayanya yang kita siapkan. Nah, jadi setiap tahun bertambah, akhirnya saya berpikir ketika bincang-bincang kita juga dengan orang tua, dengan teman-teman, ini sekolah inklusi harus butuh lebih banyak, gitu ya, lebih banyak gitu. Jadi akhirnya ketika Harsha itu hadir, teman-teman antusias, dan saya kan kemarin itu daerah di Uli Karing ya Bang ya. Ini kita udah pindah ke kecamatan lain lagi. Udah berbeda lagi yang hadir. Ternyata di situ saya bisa menyimpulkan, ternyata kalaupun di Banda Aceh ada beberapa titik sekolah inklusi, maka akan ada yang datang. Akan ramai gitu kan. Cuman selama ini saya ini udah nggak terima lagi. Kita sudah tutup, stop, kita tidak terima lagi. Karena untuk sekolah inklusi itu kita harus lihat juga luasnya gedung, gurunya juga. Jangan sampai terlalu banyak yang berkebutuhan khusus, gurunya tidak memadai. Akhirnya jadi kebablasan inklusinya. Anak-anak tidak bisa terlayani dengan baik di sekolah tersebut. Gitu. Jadinya tidak fokus dan maksimal perhatiannya ya. Iya benar. Hasilnya juga bukan lagi setengah-setengah, tapi kurang dari setengah. Iya. Ya. Dia ada ininya Bang, kategorinya itu kan kalau ada 7 anak murid, itu boleh diselipkan 2 anak berkebutuhan khusus. Kalau 2 berkebutuhan khusus dan gurunya di sana harus ada paling sedikit itu 3. Ada guru kelas, ada sedonya, ada pendampingnya gitu. Ya, ini pendamping yang memang khusus buat berkebutuhan khusus tadi. Benar. Ya, antara guru untuk murid kebanyakan, istilah Bunda tadi, benar. dengan yang berkebutuhan khusus ini memang satu kelas yang sama, begitu ya? Iya, dalam satu kelas yang sama, hanya saja nanti dia ada PPI namanya, Program Pembelajaran Individual, yang itu kita observasi ketika hadir ke sekolah itu ada 4 hari waktu mengobservasi satu orang murid. Sejauh mana sih, saya kebetulan Bang kan bukan psikolog ya, saya bukan psikolog, saya sarjana pendidikan. Jadi kita bekerja sama juga dengan Bu Hana Amalia, psikolog kita. Jadi di 4 hari pertama itu kita harus mengobservasi terlebih dahulu. Sejauh mana sih kemunduran si anak gitu. Dan itu biasanya bukan hanya anak yang indikasi ABK ya. Anak-anak kebanyakan juga kita biasa mengobservasi karena mungkin cara belajarnya, kesenangannya apa gitu kan, kita mengobservasi. Kalau yang anak berkebutuhan khusus sudah harus memang lebih detail lagi ya. Jangan sampai kita memberi pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangannya. Karena ada ini ya, kalau dalam kurikulum tuh ada STPPA namanya, standar perkembangan anak. Nah, standar perkembangan anak itu tidak bisa dipakai untuk anak berkebutuhan khusus. Standarnya 2-3 tahun seperti ini, 3-4 tahun seperti ini. Sementara kalau anak yang berkebutuhan khusus kan bisa jadi dia umurnya 5 tahun, tapi perkembangannya di umur 2-3 tahun gitu. Iya, iya. Ya karenanya ada pendampingan tadi, kemudian ada kekhususan yang ini terus dilihat dan dievaluasi perkembangannya ya. Tadi disebutkan terus bertambah. Sebetulnya yang menjadi faktor penambahan ini apa nih, Bun? Untuk di Aceh sendiri? Iya. Ini yang sangat sering saya sampaikan di setiap pertemuan parenting, nanti kan di seminar-seminar parenting, ini yang menjadi bahan pemikiran kita sebenarnya ya. Penting sekali kita ingat apa penyebabnya, kenapa setiap tahun itu bertambah. Nah, dari hasil observasi kami di sekolah dari tahun 2009 sampai dengan hari ini, saya melihat salah satu penyebabnya pola asuh. Karena kalau di sini ada 28 anak berkebutuhan khusus. Itu yang kategori autis, yang didiagnosa autis, Down syndrome, terus gangguan pendengaran itu beberapa orang. Kebanyakan adalah terlambat berbicara. Oke.
Kalau dia sudah terlambat bicara, speech delay, kan dia akan muncul yang lain kan masalahnya ketika dia terlambat bicara diikuti oleh sosial emosional, tantrum. Akhirnya anaknya gangguan perilaku. Lengkap ya. Kalau dia udah gangguan bicara, pasti diikuti dengan gangguan perilakunya. Dan lain-lain sebagainya lah, itu akan banyak karena kan seharusnya dia sudah bisa berbicara, dia sudah tidak bisa mengungkapkan perasaannya, ketika kesal dia nggak bisa bicara, ketika inginkan sesuatu ibunya tidak paham gitu kan. Nah, semua faktornya itu di pola asuh saya lihat dari hasil observasi kita. Kita di awal mengidentifikasi wawancara orang tua gitu kan. Ternyata rata-rata gadget, Bang. Mereka itu dari kecil memang sudah difasilitasi gadget yang pertama, yang kedua, ini maaf ya kalau salah nanti ya. Kalau saya lihat indikasi bingung bahasa, Bang. Bingung bahasa. Kalau Abang tadi bilang anak-anak di rumah itu ada bahasa Inggris, bahasa Aceh, bahasa itu, tapi memang mampu, berarti itu kategori anak Abang tidak masalah. Tapi ada anak-anak yang itu jadi masalah, jadi namanya bingung bahasa. Sehingga ada anak yang sampai dia umur 6 tahun, kemarin 7 tahun, dia masih belum bisa berkomunikasi, bisa bicara tapi tidak bisa komunikasi ya. Kalau bisa bicara itu dia hanya mengikuti ucapan. Tapi berkomunikasi, bahasa ekspresif dia tidak bisa. Karena dia masih bingung. Kebetulan waktu itu kita punya kasus satu, ayahnya orang kita Takengon juga, ibunya orang mana, orang kalau nggak salah orang kita Aceh. Terus ada mereka juga bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, itu kena kebingung bahasa. Jadi sebenarnya anak usia dini itu dia harus bahasa ibunya. Bahasa ibunya, ketika dia tuntas bahasa ibunya, baru masukkan dengan bahasa lain. Mungkin Abang sudah tuntas dulu bahasa ibunya, dengan dia mendengar Abang bahasa Gayo, mungkin dengan mendengar bahasa Inggris dia bisa. Bukan digegas. Nah, sering sekali kadang-kadang kita menggegas, ya, jadi bingung bahasa. Jadi dua tadi Bang, saya lihat di pola asuh tadi, pola asuhnya termasuk yang tadi yang bingung bahasa tadi itu, saya lihat itu miris. Setiap tahun meningkat. Setiap tahun meningkat, sehingga di sini di sekolah kita yang 28 itu yang berkebutuhan yang autis Down syndrome itu sekitar 5. Selebihnya adalah ya bahasa tadi verbalnya. Ya. Gitu. Dan memang mestinya bahasa ibu ini pertama diajarkan. Kemudian bahasa negaranya, bahasa nasional. Ya kita bahasa Indonesia, barulah bahasa asing. Ya seperti di rumah tadi sebelum podcast kita cerita, jadi bahasa Gayo dikenalkan, bahasa Palembang dikenalkan, bahasa Jambi dikenalkan, bahasa Padang dikenalkan, Indonesia barulah bahasa asing. Walaupun itu sekedar general speaking ya untuk conversation sehari-hari begitu. Nah, selain pola asuh, faktor apa lagi? Kalau diurut ya 2, 3 begitu, Bang. Gaya hidup ya, saya lihat. Gaya hidup, terus pemahaman ini yang paling penting. Sorry, bukan di gaya hidup juga. Pemahaman orang tua terhadap perkembangan, Bang. Oke. Ya, jadi kan ada deteksi dini tumbuh kembang. Saya sering juga omongkan itu di teman-teman ketika ada misalnya ngisi sharing materi. Sering sekali ketika laki-laki dan perempuan ingin berkeluarga, menikah itu mereka fokus kepada menyiapkan penyelenggaraan pernikahan mereka. Fokus ingin menjadi istri yang baik, fokus ingin menjadi suami yang baik. Jarang sekali mereka belajar bagaimana mendidik, mengasuh anak yang benar. Belajar baca buku. Sehingga saya kan beberapa tahun terakhir ini kalau ngaduin itu saya lebih cari buku aja deh dikaduin kayak gitu. Karena biasanya kita larut mencari jodoh itu lebih, ini maaf ya, belum tentu benar juga yang saya sampaikan, tapi dari hasil ya, dari hasil kita ngobrol, dari hasil saya lihat di lingkungan saya gitu kan, itu sibuk dengan mempersiapkan prosesi pernikahan, mempersiapkan hal-hal seperti itu. Terus si istri cari buku bagaimana istri yang baik, bagaimana melayani suami yang baik, gitu kan. Tidak pernah mencari buku pola asuh bagaimana ketika hamil. Sebelum nikah ya, jangan ngobrol setelah nikah ya. Bagaimana ketika hamil, bagaimana merawat berdua. Si laki-laki juga tidak, si perempuan tidak. Nah, ketika anak lahir, mereka tidak paham. Tidak tahu inisiasi dini. Tidak paham apa filosofisnya dan sebagainya, sehingga akhirnya anak lahir hanya dibiarkan tidur. Itu saya selalu bilang, Bu,
kadang-kadang saya kayak orang ini ya, udah menyalahi nih. Kadang-kadang saya udah kayak orang di, nggak usah saya sebutkan. Ibu jangan lupa lihat tangannya, genggaman tangannya sampai umur berapa bulan. Jangan sampai 4 bulan tangannya masih bergenggam gitu kan. Gerakan kakinya, bisa mendengar tidak. Coba lihat matanya, fokusnya kemana. Nah, deteksi dini itu kan mudah sebenarnya. Tapi itu tidak dipahami. Sehingga dengan dari awal anak sudah ada kemunduran perkembangan, ditambah lagi dengan perilaku pengasuhan yang tidak tepat, maka akan memperparah. Jadi itu juga salah satu faktornya. Yang orang tua tidak mengenali, tidak belajar tentang tumbuh kembang anak juga. Ya, secara memang sekolah parenting ini kan nggak ada. Ya, jadi benar. perlu kemauan yang tinggi dari orang tuanya. Dan ini jadi pemikiran Bunda juga, dan penonton podcast ini nantinya, pas nikah dulu 2010 Bun, itu sempat diskusi sama istri, bagaimana kemudian pembekalan pasangan ini sebelum nikah itu perlu juga dibekali dengan pemahaman bagaimana program, bagaimana parenting tadi, begitu. Ya nggak sekedar ya secara syar'inya seperti apa, apalagi dasar menikah itu sekedar cinta, begitu kan? Iya, benar-benar. Terus gini Bang, saya sering ngobrol sama suami kan, kata suami, kenapa dicatin ya? Apa namanya itu catin itu? Penyuluhan yang untuk calon pengantin itu, kenapa tidak dimasukkan materi-materi parentingnya? Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Iya. Jadi waktu pas 2010 itu jadi pemikiran. Jadi karena memang tidak semua orang tua seperti Bunda sebutkan tadi yang faktor kedua. Ya, menyangkut tumbuh kembang, kemudian ya nikah, apalagi orientasinya sekedar program, punya anak begitu. Tapi setelahnya what begitu. Nah, ini kan jadi persoalan kemudian yang salah satu hasilnya adalah ini begitu. Jadi jadinya berkebutuhan khusus anaknya dalam tanda kutip begitu ya. Nah, berbicara perkembangan sekolah inklusif ini di Indonesia, khususnya di tempat Bunda ini, merebaknya ini sejak kapan mulai, Bu? Itu kalau secara surat dari wali kota ya, ada surat edaran wali kota itu tahun 2009 sudah ada. 2009 sudah ada. Kalau salah, iya itu ada. Tapi mungkin masih belum, waktu itu belum seperti sekarang lah. Belum seperti sekarang. Waktu itu satu-satunya malah di PAUD Kasya dulu ya, kalau nggak salah saya. Kalaupun ada, maaf kalau salah gitu ya, waktu itu. Nah, sekarang banyak sekolah inklusi. Tapi apakah benar-benar inklusi, saya tidak paham juga. Karena sampai hari ini PAUD Harsya Ceria itu masih menerima kiriman dari sekolah lain. Misalnya sekolah lain ketika mereka merasa tidak bisa, mereka akan telepon saya, Bu, ini ada yang kasusnya seperti ini, gitu kan. Antar kemari kami tidak bisa. Bahkan terakhir-terakhir ini, 1 tahun terakhir kita sudah terima murid itu dari Biren, dari Takengon, dari Lok Semawe. Sampai yang saya sedihkan itu Bang, karena mereka merasa di daerah itu tidak ada, tapi maaf ya, sekolah inklusi ada. Mereka yang mengatakan tidak, gimana ya, masih belum sesuai dengan keinginan mereka lah, kebutuhan anaknya. Akhirnya mereka pindah. Saya sedih kadang-kadang orang tuanya bekerja di Lok Semawe, itu anaknya ditinggalkan sama nenek ataupun bapaknya yang berkorban sama anak di Banda Aceh, ibu di Lok Semawe demi mencari sekolah yang menurut mereka tepat. Kalau saya mengatakan lain tidak ada inklusi, saya nanti salah. Tapi ada beberapa orang tua yang datang ke Banda Aceh, ketemu saya, anaknya sekolahnya di Harsya. Gitu. Lagi-lagi menyangkut pengasuhan tadi ya. Peran ayah bundanya, dan secara umum kan jadi persoalan di negara kita, fatherless country begitu ya. Jadi sosok kebapaan, sosok kesuamian itu kurang di rumah, jadinya anak itu jadi anaknya kakek, nenek. Ya dengan standar mereka yang dulu begitu. Dan yang lebih miris lagi ya anak pembantu ya. Nah, tadi Bunda sebutkan siswa kiriman. Ini bermasalah seperti apa kiriman ini? Gini, nanti kan mereka kayak, Bunda ini ada satu yang anak kami nggak bisa tangani.
Oke. gitu kan. Sementara sekolah mereka itu di SK-kan inklusi. Karena Ya, kita ya. kalau di Banda Aceh ada yang SK inklusi. Nah, Ya. tapi ada ini Bang, saya nggak berani juga ngomong yang seperti apa. Nggak berani gini dengan tanda kutip. Sebenarnya pemerintah sudah menginklusikan mereka, mereka harus terima. Iya, Karena iya. dari pemerintah itu mereka tuh sudah di SK-kan. Kita ada beberapa sekolah di SK-kan. Tapi dari sekolah-sekolah itu mengirimkan ke saya dengan alasan kami tidak punya tenaga, sehingga saya tidak menyalahkan mereka juga. Kami tidak punya tenaga, gitu. Karena salah satu berdirinya sebuah sekolah inklusi selain tadi gedung yang saya bilang, sumber daya ini tadi yang sangat penting, dan pemahaman guru terhadap anak berkebutuhan khusus itu masih sangat minim sekali. Nah, di selain itu masih ada pemahaman gini, kalau tidak bisa di sekolah inklusi, kenapa nggak ke LB aja? Oke. Beda LB dengan inklusi. Betul. Jadi akhirnya mereka datangkan ke sekolah kita dan itu gurunya langsung mengantarkan ke sekolah kita. Ya. Kalau LB kan memang disetting untuk luar biasa ya. Ya, memang kalau ini kan ya setara sama seperti yang kita bincangkan ini ya. Ya, benar. Ya. Tantangan terberat mengurusi sekolah inklusi ini apa, Bunda Sabrina? Aduh, kalau ngomongin ini ya, pertama sumber daya ya Bang ya, karena tahun 2009 itu saya bergabung di sekolah inklusi, kita sampai hari ini rasanya Bang tidak ada kampus yang benar-benar menghasilkan guru di sekolah inklusi. Yang datang ke saya ya, saya nggak bilang di mana-mana, yang datang ke saya itu datang ke sekolah Kasya dulu, datang juga ke sekolah Harsya itu, mereka datang dengan modalnya ya datang aja. Ya. Mengenal ABK juga enggak gitu. Dengan modal ijazah lah ya. Ijazah saja, sehingga seleksi ketika masuk ke sekolah kami itu berbeda. Kalau mungkin beberapa sekolah itu melihat akademiknya, kalau kita melihat rasanya, sehingga karena tantangan inilah saya menghasilkan Kayang itu dengan bermacam-macam masalah problema yang hadapi di awal, akhirnya muncullah Kayang. Ternyata wah dengan Kayang ini akhirnya berhasil, saya bisa menghasilkan guru waktu itu, bisa menghasilkan orang tua. Jadi masalahnya itu ada 3. Masalah murid yang tidak mau, pertama masalah muridnya, yang ABK, murid kebanyakan, yang kebanyakan tidak mau berteman dengan ABK. Masalah kedua orang tua melihat ketika ini sekolah bagus, tapi kelihatan anak ABK yang maaf ya air liurnya keluar gitu, yang suka mukul-mukul kepala juga bermasalah. Lingkungan. Kenapa? Karena kan maaf ya, kalau anak-anak yang autis, anak-anak ini kan wajahnya kan biasa aja. Tapi kok bisa tantrum ya? Kok bisa gitu ya? Ini apa ini? Penyakit apa ini? Orang awam, karena kita tinggal di lingkungan. Keempat, guru tadi gitu. Guru tadi, jadi keempat ini jadi masalah yang besar di awal. Itu tantangan yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi lingkungan, masyarakat, karena kurangnya pemahaman ya. Mindset, belum lagi, apalagi kalau sampai sempat terstigma bahwa ini ya sekolah luar biasa begitu. Nah, jadi ini memang tantangannya memang luar biasa ini Bun, sampai luar tarik biasa napas di awal, Masya Allah. Oh, luar biasa. Tapi nanti kapan-kapan ke Harsya ya, lihat bagaimana mesranya anak-anak kita saling berpegangan. Ibu-ibu, nanti aku mau bantu ini ya. Ibu-ibu, aku yang bukain ini ya, sepatunya ya Ibu ya. Oke teman-teman, siapa yang mau ke lapangan? Siapa yang mau menemanin Ibu megang si Haifah? Saya Ibu, itu akan udah muncul sekarang Bang. Sekarang muncul ya, dulu belum. Iya, luar biasa ya. Jadi proses yang dibangun, jadi saling membuka hati, empati, sehingga bisa bekerja sama dengan baik seperti disampaikan tadi. Tadi Bunda Ina disebutkan sarjana pendidikan. Iya, saya pertama di dakwah Bang. Aduh ini panjang ceritanya. Saya tuh sebenarnya kan alumni Fakultas Dakwah. Saya kuliah di Fakultas Dakwah. Terus untuk waktu itu malam gimana caranya, tiba-tiba sebuah orang teman kata gini, udah ngambil kesetaraan ya biar bisa ada SPD-nya gitu. Gitu. Jadi dari dakwah nyasar ini ceritanya. Nyasar ke SPDI. Saya dulu tuh ngambil Iya.
SPDI, tapi itulah Allah memang luar biasa buat punya perencanaan yang luar biasa. Ternyata itu dibutuhkan untuk mendirikan sebuah sekolah. Salah satu syaratnya untuk menjadi kepala sekolah itu harus sarjana pendidikan. Jadi saya pikir memang saya sepertinya Allah itu emang udah menggiring saya pelan-pelan gitu ya, tanpa saya sadari. Iya, baru sadar ya setelah terlibat di inklusi ini. Iya. Waktu terlibat pertama tahu nggak Bang, waktu saya mendaftar di sekolah yang pertama itu saya duduk dengan pegang lutut saya gini, ya Allah gimana saya, ya Allah saya terus bilang sama suami, kayaknya mami nyerah lah, nyerah, dicoba dulu, dicoba. Tapi ternyata memang Allah itu memberikan ini ya ke saya memang cinta sekali dengan anak. Saya dulu memang suka, memang luar biasa. Saya menikah aja pun dulu janji sama suami, saya akan mengasuh anak sendiri, nggak akan ngasih sama siapa-siapa gitu kan. Ternyata kecintaan saya itu dijabah oleh Allah ya. Allah datangkan saya banyak anak yang luar biasa itu tadi. Ya, jadi kalau dulu ya Allah ini nyerah rasanya. Kalau sekarang mensyukuri proses yang ada. Masya Allah, saya nggak bisa bayangkan hari ini. Bahagia ya seandainya akan banyak sekolah-sekolah inklusi lagi di Aceh, di mana-mana. Jadi akan banyak anak yang bahagia lah. Ya. Harapannya seperti itu. Ternyata kehalifahannya, kemanfaatannya, keberkahannya memang di sini. Ya, amin. Semoga. Ya, insya Allah ya. Kalau untuk sekolah dulu di Banda Aceh juga? Ya, di Banda Aceh. Saya SMA saya di Lok Sumawe, terus saya ke SMP saya di Lok Sumawe, SMA, terus saya ke Banda Aceh. Langsung dapat jodoh saya di Banda Aceh juga, nggak pulang-pulang lagi. Jadi kalau dengan adik, dengan Sri Wahyuni, dia lebih kuat ke Takengonnya itu. Dia sering di Takengon. Saya malah kurang. Garisnya saya di Aceh. Iya, dan syukurnya, dan syukurnya suami mendukung penuh ya. Iya, benar. Ya, ketika memang down seperti tadi, ngasih semangat, ya tetap ambil sisi baiknya, berpikir positif. Tapi memang ini ternyata jalannya ya. Iya, benar. Luar biasa. Rahasia Allah itu luar biasa, jalan yang ditentukannya begitu ya Bunda ya. Nah tadi disebutkan bahwa setelah terlibat di sekolah inklusi ini, kemudian juga melahirkan Kayang. Nah ini ceritanya seperti apa? Kayang ini artinya apa sebetulnya? Dan kegiatannya apa? Ya, jadi kan saya sering dicandain, itu apa Ibu Kayang, Ibu menari ya di awang-awang, macam-macam lah gitu kan. Jadi tahun 2018 itu ada lomba, jadi lomba untuk kepala sekolah berprestasi untuk PAUD, ya kan, untuk kelompok bermain. Habis itu saya kan punya strategi dulu namanya terapi kasih sayang. Awalnya terapi kasih sayang. Itu kita menemukan itu kayak bukan khusus menemukan ya Bang ya. Ketika saya lihat kondisi masalah semakin banyak, orang yang datang datang langsung pergi gitu kan. Sementara kan kita butuh murid waktu itu. Guru datang, dulu saya benar-benar stres Bang. Guru datang baru 5 menit dia jumpa anak, dia langsung pergi ketika lihat anak ABK gitu kan. Hanya ada berapa orang yang memang benar-benar mau gitu kan. Terus kita ngobrol, kebetulan ada Bu Isur waktu itu, ada Bu Ira, apa sih ini gini, kok bisa kayak gini, yuk kita rubah metode. Jadi waktu itu saya terbayang setiap hari Sabtu, sebulan 1 kali itu sebulan itu ada 4 hari berturut-turut. Di minggu pertama itu saya ngomong Mbak, ngobrolin gimana cara megang anak sama guru. Saya hanya mengandalkan rasa aja, rasa bagaimana mama saya dulu penuh kasih, mengasuh ponakannya, penuh kasih ketika orang datang susah, penuh kasih mengasuh orang lain yang bukan anaknya, penuh kasih dia mengobati orang anak lain yang sakit. Jadi itu rasanya muncul. Saya bilang, ini kita rubah metode gitu. Saya duduk di kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mungkin kemana-mana, saya tidak kemana-mana sampai tahun 2018. Dari tahun 2009 itu saya hanya duduk di meja kepala sekolah, berdiri, Assalamualaikum, silakan masuk Ibu, apa yang bisa saya bantu? Mereka cerita, saya susah, anak saya begini, gimana anaknya? Sentuhan yang saya selalu bilang ke kawan-kawan, rasa. Jangan pernah dirasamu, kamu marah, mulutmu tersenyum. Kalau kamu tidak nyaman, boleh sampaikan. Sehingga kita menghasilkan strategi kasih sayang. Oh ini kasih sayang ini gitu. Ini sayang yang Allah kasih dari Rahman dan Rahim itu, yang Allah titipkan di hati kita,
bagaimana kita mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Konsepnya, prinsipnya, sayang bukan hanya di depan kepala sekolah, bukan hanya di depan orang tua, bukan hanya di depan teman sejawat, tapi di hadapan Allah. Dan kita, kalau sufinya itu gini, kita sudah tidak mikir lagi nih, aku berbuat baik, nanti malaikat catat. Aku berbuat baik, Allah akan berikan surga. Udah nggak mikir. Udah menjadi gaya hidup, udah kayak air mengalir aja. Sehingga dari kayang itu menghasilkan ada namanya kode etik pembagian peran. Ada namanya kursi ekspresi berbagi rasa. Jadi anak punya tempat ketika dia tidak nyaman, saya punya sofa. Makanya kalau dilihat di sering saya kirim-kirim di status saya ada sofa. Di sofa itu tempat berbagi rasa. Ketika anak tidak nyaman, kamu tidak nyaman, tantrum ya, tantrum lagi tidak nyaman. Boleh duduk di sini, ada ibu di sini. Kan dia tantrum nih, dia pukul. Ibu sayang ke abang. Abang tenang, boleh menangis. Itu untuk anaknya, kita memahami rasa anaknya. Kita harus memahami rasa gurunya. Sering sekali kita paksa guru memahami rasa anak, tapi kepala sekolah tidak memahami rasa guru, nggak nyambung. Jadi gurunya emosional, nggak boleh marah-marah. Kalau saya bilang marah itu wajar, jangan marah-marah. Kamu tidak nyaman, jangan berdiri di depan menyambut anak-anak. Boleh masuk ke dalam istirahat. Sampaikan ke saya. Jadi saya dari tahun 2009, 2010 itu 11 sampai 2018 nggak kemana-mana, Bang. Cuman dampingi guru-guru. Alhamdulillah gurunya itu sampai 12 tahun, ada yang 10 tahun, ada sama saya sampai hari ini. Jadi yang saya kerjakan itu bertahun-tahun. Yeah. Nah, kalau ada anak tantrum, kenapa Bu tantrumnya nggak berhenti-berhenti? Coba sayang, saya pegang dada gurunya. Coba nak, saya suka kayak mak-mak ya. Coba nak, rasakan di dadamu, kamu marah, kamu kesel, kamu terima dia, iya Bu, sakit kali saya tadi disakiti oleh si anak. Ibu, saya paham sakit, tapi coba terima dia. Kita coba ya, ketika guru sudah menerima, anak nggak tantrum lagi. Oke, jadi kayang ini kepanjangan dari kasih sayang. Ya, dari Allah Rahman Rahim. Ya, jadi berangkat dari kerahmanan dan kerahiman tadi, bagaimana kemudian implementasinya itu dalam pendekatan, dalam konteks pembelajaran, pengajaran, ini yang diterapkan. Jadi pendekatannya benar-benar ikhlas, hati, jadi terpancar, kemudian teramalkanlah kasih sayang ini. Nah, jadi dengan istilah lain, komunitas ini mengiliterate kasih sayang ini dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup khusus di sekolah inklusi tadi ya. Ya. Dan merambat ke literasi sekarang. Oke. Nah, jadi dari sekolah kemudian ini jadi pendekatan begitu metode. Ya. Metode dan juga bergerak ke literasi. Literasi. Nah, apa saja yang sudah dilakukan, Bu, dalam konteks literasi tadi? Iya, saya selalu merasa Allah itu begitu Rahman dan Rahim buat saya, karena ketika Allah kasih saya masalah, saya selalu percaya. Saya ingat kali apa kata Mama dulu kan, sampai kami punya abang tuh Yusrin ya. Setiap kesulitan itu pasti Allah dampingi dengan kemudahan ya. Setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Saya selalu itu muncul ide-ide itu ketika saya terjepit. Ketika saya terjepit muncullah strategi kayang. Ketika saya terjepit muncullah komunitas literasi kayang. Di komunitas ini 2 tahun yang lalu, Bang, itu saya pulang dari Mekah di tahun 2020. Saya hari ini sampai tanggal 4 kalau nggak salah, kloter terakhir kita pergi umrah. Tanggal 16 itu lockdown Aceh. Tanggal 16 Maret 2020 itu lockdown. Stres saya, Bang. Stresnya apa? Guru harus digaji. Kita sekolah swasta ya. Guru harus digaji. Murid nggak bisa ke sekolah. Gimana nih gitu kan? Akhirnya ngumpullah guru saya waktu itu masih di Kasya. Ya udah, daripada kita bersedih, kita berduka, kita nulis yuk. Nulislah kami pertama itu buku pertama Pom-Pom dan Bala. Buku cerna. Nulis. Akhirnya nulis dengan susah payah, saya tuh sampai mereka tuh cuma ngirim, Bu, saya nggak punya laptop, kirim pakai tangan aja nulisnya, ada yang ngirim pakai WA saja, saya pindahin gitu kan. Jadi maksudnya gini, melalaikan perasaan yang gundah gulana tadi.
Karena kan 3 bulan pertama gaji masih ada kan Bang, tapi 3 bulan kedua selanjutnya kan udah nggak ada gaji nih. Ada yang cuma 200.000, ada orang tua nggak bayar SP. Akhirnya menulis pertama itu kecanduan. Saya upload di Facebook, saya upload di WA, Bu, kami kepengen lah Bu, kepengen lah Bu. Sampai hari ini mungkin sudah ada sekitar 30 buku selama 2 tahun. Selama 2 tahun 30 buku? Dari tahun 2020 kita mulainya, itu kejadiannya. Kemarin 25 bulan 9 kemarin ulang tahun 1 tahun komunitas literasi, itu 15 buku. 15. Dari kemarin sampai hari ini sudah ada sekitar 10 buku lagi lah, sekitar 10-15 buku lagi. Jadi sekitar 1,5 tahun ini ada 30 buku yang kita hasilkan di komunitas ini, yang pesertanya itu seluruh beberapa kota di Indonesia. Dan pesertanya itu variasi Bang, kayak yang tadi. Ada yang ibu-ibu, saya datang ke sana, mereka ke sawah dulu, di daerah Indrapuri, mereka ke sawah dulu, pulang, kan ada Bunda Ina datang, Bunda Ina lon nyok, kalau bahasa Acehnya kan lon hitam tak banle lon pula pade, lon banle panen gitu ya, panen gitu. Sehingga saya hadiahnya apa? Dapat padi, dapat timun gitu. Jadi kalau orang tua yang seperti itu saya datangi. Setiap buku udah sampai saya datangi gitu kan. Nah, jadi cara nulisnya juga mereka macam-macam Bang. Tulis pakai pulpen, nanti dipindahin. Ada yang nulisnya pakai pulpen di foto. Saya bilang, kalau foto saya nggak bisa pindahin, saya bilang. Ke WA aja gitu. Kayang ya, maksudnya menerima mereka dengan kondisi yang seperti apapun. Karena saya punya pengalaman, tidak pernah berani menulis karena merasa tidak mampu. Jadi tidak percaya diri dengan grup-grup yang besar-besar karena minder. Jadi saya bagaimana membuat komunitas yang menampung kawan-kawan sebenarnya punya bakat, tapi tidak punya wadah, yang mereka itu bebas. Belum tahu paragrafnya Bang, penuh 1 lembar. Ada yang huruf besar semua. Semua saya terima. Sehingga Kayang itu menghasilkan hampir 30 buku lah. 1,5 tahun ini. Dan ini luar biasa ya, 1,5 tahun, 30 buku, dan didasari tadi itu, the power of kejepit ya. Iya, Allah itu emang luar biasa, selalu buat kita berpikir ya. Dan lagi-lagi Rahman dan Rahim, sehingga ini nama Aliusri Yusra tadi ya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, usaha ekstra Bunda Ina ini. Jadi bagaimana mengolah semua ini gitu ya, dari A sampai Z-nya ya. Dan itu kadang-kadang udah bingung saya. Apresiasinya juga macam-macam, karena memang dengan segala keberagaman tadi kondisinya, sampai ya dikasih beras begitu. Dikirimin timun kayak gitu ya. Aduh, Masya Allah. Dan itu sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Bernilai buat kita ya, sisi kepuasannya ya, kepuasan batinnya yang nggak semua orang seperti itu tentu, dan mereka itu ya sesuatu yang luar biasa juga begitu, karena adanya ya itu begitu kan, dan itu sudah sangat berharga, luar biasa sekali. Dan 30 buku tadi ini Bunda Ina editornya ikut menulis di dalamnya atau seperti apa? Saya selalu prinsipnya begini, kalau di Kayang itu sebenarnya yang harus memberi contoh pertama adalah pemimpinnya. Bagaimana saya sebagai pemimpin bisa mencerminkan Kayang itu ke bawahan saya, ke guru saya, ke orang tua, ke murid. Bagaimana saya berbicara, bagaimana saya menyambut anak, itu menjadi cerminan guru-guru saya. Sehingga guru saya pun menular. Nah, di Kayang saya berjanji tidak ada satupun buku yang saya tidak mengirimkan tulisan. Dan biasanya untuk menyemangati mereka saya nulis pertama, sehingga kadang-kadang saya pernah dikasih tahu sama teman editor ya, editornya tidak saya, ada beberapa teman yang langsung dari penerbit, Bunda Ina dapat ide dari mana sih? Saya bilang karena kepepet tadi, karena saya harus bisa memenuhi kebutuhan kawan-kawan. Bu, lun hanjut nyokiban pemula Bu, pakai ada yang bahasa Aceh kan, ada yang orang Gayo banyak juga. Kayak mana aku nih Bu, pemula ya aku pada nulis nih. Hana mulo Bu. Cukup ini mulu. Itu saya akan bilang, coba kalau idenya gini dulu caranya. Misalnya, Bu, temanya tentang buah hati, apa Bu yang kita mau ceritain?
nanti cerita gini. Terus saya di WA anak-anak saya voice note. Bu, kalau kepengen ide itu sebenarnya nggak jauh dari lingkungan kita. Apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu alami, coba dituliskan. Jangan Ibu bayangkan dulu tanda bacanya, titik koma nanti. Ketika Ibu sudah kirim, saya kurasi gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang ini. Dan saya biasanya orang pertama yang ngirim naskah. Sudah saya kirim naskah, kan udah nampak tuh, Bunda Ina sudah ngirim gitu. Mau contoh nggak? Boleh, nanti Bunda Ina bantu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi penulis pertama menguatkan sekaligus ngasih pembuktian. Ya. Sehingga yang lain nyontoh dan ngikut. Gitu ya. Ya. Wah, ini kalau udah bundanya duluan, kita juga mesti nyusul. Semangat, walaupun gitu. Ya itu tadi, tulis tangan. Begitu tulis ya. tangan. Sekarang udah saya bantu gini Bang, kalau tulis tangan saya tidak terima. Pertama kan kondisi saya juga ya banyak yang saya kerjakan. Di WA. Oke. Ya, ada yang ngaku katanya Raya tanya gede kali jarinya. Saya bilang coba gitu. Gitulah pokoknya saya memfasilitasi mereka. Kalau jatahnya misalnya 5 halaman pun terkadang mereka 2 halaman saya sudah apresiasi. Yang penting kemauan mereka. Jadi ke-30 buku tadi Bunda Ina ikut sebagai salah satu penulis di dalamnya. Iya. Sehingga kalau tanya antologi saya mungkin sudah 50-an lebih. Iya. Wah, ini karena luar itu biasa tadi ya. Kepepet tadi Bang, kepepet. Oke. Ini luar biasa, jadi 30 udah sampai 50-an di tengah kesetresan tadi ya. Di tengah kepepetan tadi. Kepepetan menghadapi murid, orang tua yang variasi dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah lah nggak sampai saya gimana gitu ya. Dan sedikit banyaknya 1,5 tahun ini dengan bergerak di literasi, dengan menerbitkan buku tadi, paling tidak bisa membantu kebutuhan teman-teman tadi ya Bun ya. Ya, awal kami yang di pertama itu Bang, kenapa kemarin yang saya cerita tadi punya buku pertama itu sebenarnya untuk income sekolah juga. Iya. Orang tua secara tidak langsung kan beli buku. Iya. Jadi itu juga salah satu kan kita entrepreneur ya kalau untuk di sekolah itu kan perlu kan bagaimana masuk ada fundraisingnya juga untuk sekolah gitu kan untuk kesejahteraan guru kayak gitu. Ya, oke. Ini menarik ya. Jadi lagi-lagi kepepetan ini sebetulnya pembuka jalan. Kalau memang kita berbaik sangka, berpikir positif, sehingga Allah pun membukakan jalan buat kita. Yang terpenting kita yakin akan keberadaan yang di atas itu. Nah, dan saya selalu didampingi orang baik, Bang. Alhamdulillah. Didampingi orang baik, selalu didukung. Jadi frekuensinya selalu mendukung ya. Insya Allah, walaupun ada lah yang gini-gini. Ya. Itu kan biasa dalam hidup. Ya, lagi-lagi itu mesti dipositifi, mesti dibaik sangkai untuk kemajuan proses ini tadi. Kalau tidak ada pun seperti itu, kita nggak akan berpikir, nggak akan menemukan solusi terbaik, langkah terbaik apa gitu. Nah, ini terakhir ide cerita juga ya boleh. Ya, gimana? Ide cerita juga kadang-kadang karena kehidupan itu akhirnya muncul ide-ide cerita nulis apa gitu ya. Jadinya lebih berwarna tuh dalam konteks literasi kayak yang tadi ya. Nah, ini terakhir Bun. Pesan yang mau disampaikan ke penonton podcast kita menyangkut apa yang sudah kita bahas. Ya. Baik, yang pertama mungkin untuk kita menyangkut sekolah pendidikan inklusi tadi, percayalah ketika Allah menciptakan manusia itu semua ada manfaatnya. Semua makhluk yang ada di dunia ini Allah ciptakan tuh ada manfaatnya. Begitu juga anak-anak berkebutuhan khusus, jangan pernah berkecil hati ketika Allah titipkan anak-anak itu untuk kita sebagai orang tua, untuk kita sebagai guru, untuk kita sebagai pemimpin. Karena anak berkebutuhan khusus itu bukan milik orang tua. Anak berkebutuhan khusus adalah milik negara, milik pemimpin, milik sekolah, milik lingkungan, milik semuanya. Sehingga butuh orang banyak untuk membimbing, mengasuh satu anak. Bukan hanya orang tuanya saja. Nah, jadi siapapun yang datang ke sekolah jangan pernah tolak. Itu rezeki dari Allah. Yang kedua, untuk teman-teman penulis. Nah ini, percayalah setiap satu kata yang kau tuliskan, itu menjadi manfaat untuk orang lain yang kita tidak pernah sadar. Saya selalu menjadi semangat saya teringat kisah dari kakek saya, Datu Latif Rusdi. Saya tidak pernah mengenal Latif Rusdi,
Tapi hari ini saya membaca buku Latif Rusdi. Dan dia ada di hati saya, ibadah saya itu saya ikuti dari bacaan yang Latif Rusdi ciptakan. Padahal saya tidak pernah bertemu dengan Latif Rusdi. Sehingga saya percaya, yang dikatakan kalau kita menulis maka kita akan hidup selamanya. Saya sudah buktikan dengan datu saya. Nggak pernah ketemu, tapi sampai hari ini saya masih membaca bukunya. Jadi jangan berhenti menulis, percayalah, setiap penulis itu akan menemukan pembacanya. Itu Bang, pesannya. Ya. Baik, ini menginspirasi sekali ya. Mudah-mudahan makin membukakan mata masyarakat dengan adanya podcast ini, sehingga semua anak dengan keistimewaannya berterima di semua kalangan, mau khusus, non-khusus, bahwa ini sebetulnya kita yang melabeli mereka ini. Kita yang semakin menjurangi mereka, sehingga mereka ini makin berjarak, sehingga tidak setara. Ya, benar. Jadi sukses terus, Bunda. Terima kasih. Termasuk dengan sekolah inklusinya, komunitas literasi kasih sayangnya. Mudah-mudahan semakin meluas karyanya dan dirasakan makin besar manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Baik Bun, sampai ketemu di podcast lainnya nanti. Insya Allah salam buat teman-teman di Sekolah Inklusi dan Literasi Kaya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bang sudah ngundang. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.